Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Anissa Windari, guru SD Negeri Turi 1, Kabupaten Sleman. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Belajar yang mana terdiri dari 14 topik, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, yaitu Merdeka Belajar. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak Ibu sekalian, dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Modul 4, melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu semua, pada modul 1 tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, terdapat 3 poin. Poin 1, mengenali diri dan perannya sebagai guru. Poin 2, apa peran saya sebagai guru? Dan poin 3, ingin menjadi guru seperti apa saya? Pada poin pertama, tentang mengenali diri dan perannya sebagai guru, yaitu merefleksi kekuatan dan kelemahan yang ada pada guru, mengelola apa yang guru miliki tersebut untuk dapat berperan mendidik murid-murid. Poin yang 2, apa peran saya sebagai guru? Melakukan refleksi diri terkait peran sebagai guru selama ini, baik untuk murid-murid di sekolah maupun untuk masa depan bangsa, agar kita mampu mengenali diri dan memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Poin yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid sering sekali terinspirasi dari bapak ibu gurunya. Sebagai guru, tentu kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik bagi masa depan murid. Kemudian, bagaimana kita mendidik dan mengajar pada kurikulum Merdeka? Jawabannya ada di modul 2. Perlu kita ketahui, sistem pengajaran zaman kolonial yang masih dipakai sampai sekarang ini perlu kita rubah. Mendidik menyeluruh sesuai semboyan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan selama 1 abad. Pada zaman Belanda, sistem pendidikan berupa perintah dan sanksi dan berdasarkan pada diskriminasi. Menjadi manusia secara utuh, pendidikan harus dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dan menjalani kehidupan. Selanjutnya yaitu modul 3, tentang mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat ini terbagi menjadi 2, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar di sekitar murid atau sekolah, maupun dengan sumber belajar digital yang mengaitkan materi dengan konteks di mana murid hidup. Kodrat zaman adalah dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Penanaman budaya, kearifan lokal yang logis dapat membantu murid menjadi bijak dalam kehidupannya. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri.
Modul 4, melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, guru yang hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti sering dikenal dengan sebutan watak. Watak diartikan bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menghasilkan karsa. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan ada dua, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang dilakukan Ki Hajar Dewantara yang membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Terdapat trisentra pendidikan. Selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, namun juga mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among ini diciptakan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo berarti sebagai pendidikan harus bisa menjadi teladan yang baik terkait sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap peserta didik. Ing Madya Mangunkarsa berarti sebagai pendidik harus bisa membangun semangat kepada peserta didik untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Tutwuri Handayani berarti pendidik selalu mendorong dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Trisentra pendidikan, yaitu yang pertama keluarga. Keluarga merupakan pendidikan untuk seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi pendidikan pertama atau pendidikan dasar seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, sikap, budi pekerti, dan cara pandang segala sesuatunya. Kedua adalah sekolah. Sekolah yaitu rumah kedua bagi anak yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Selanjutnya, masyarakat. Masyarakat juga berpengaruh pada pendidikan anak, yakni dalam bergaul dan berteman. Baik, demikian aksi nyata dari saya dalam topik Merdeka Belajar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.